Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Yesus Gembala. Mari kita ikuti ibadah virtual hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami hingga hari ini. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jamah basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Sertai kami, sertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir nanti ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Mari sama-sama angkat suaramu. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa. Amin. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan itu kekal, yang mencipta bumi sampai ke ujungnya, ajaib perbuatannya, yang menantikan Tuhan kan dapat kekuatan baru, bagai Raja Wali yang naik terbang. Demikian kita berlari dan tak menjadi lesu pada sebuah tujuan hidup kekal. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan itu kekal, yang mencipta bumi sampai ke ujungnya, ajaib perbuatannya, yang menantikan Tuhan kan dapat kekuatan baru, bagai Raja Wali yang naik terbang. Demikian kita berlari dan tak menjadi lesu pada sebuah tujuan hidup kekal. Tuhan Maha Kuasa, mari sama-sama yang diberkati Tuhan, nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Karena kita tahu, yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Amin. Amin. Demikian kita berlari dan tak menjadi lesu pada sebuah tujuan hidup kekal. Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuat, tiada yang serupa. Tuhan Maha Kudus, tidak yang menyamai, tidak yang menandingi. Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuat, tiada yang serupa. Tuhan Maha Kudus, tiada yang menyamai, tiada yang menandingi Engkau. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan di tempat ini.
embun pagi, hangat seperti mentari. Ku teringat kesetiaanmu, nyata dalam hidupku. Langit bersyukur memuji, hatiku kan bernyanyi. Amanku bersamamu, ku rasakan indah kekudusan hadiratmu, memenuhi relung hatiku. Damaiku di dalammu, terang hidupku dalam cahaya wajahmu, menyinari kehidupanku. Yesus perisaiku, ku teringat kesetiaanmu, nyata dalam hidupku. Langit bersyukur memuji, hatiku kan bernyanyi. Amanku bersamamu, ku rasakan indah kekudusan hadiratmu, memenuhi
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Pada kesempatan kali ini, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, sehingga apa yang hamba-Mu katakan adalah hati-Mu sendiri. Berkati umat-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapan yang sama yang berasal dari Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu juga mengurapi setiap umat-Mu. Berkati dengan tanah hati yang subur, tanah hati yang siap menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di bulan Januari ini kita akan banyak membahas mengenai tahun penyertaan ilahi. Kita percaya bahwa di tahun 2021 ini Tuhan menuntun, menyertai kita dalam setiap kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, kehidupan sosial kita. Ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada sukacita yang melingkupi kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47, demikian bunyinya. Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah di mana peperangan yang sangat-sangat kita kenal, yaitu seorang anak muda bernama Daud, dan seorang anak muda ini ingin memberikan makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang bertempur di medan pertempuran. Dan saat itu yang terjadi adalah orang Israel menghadapi satu kegentaran yang besar melawan seorang yang bernama Goliat. Di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Daud dalam pertempuran itu. Pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul melawan Goliat. Dalam kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan dalam satu masalah, satu situasi di mana kita ini mendapatkan sesuatu yang besar bagi kita, satu problem yang mungkin kita katakan, waduh, masalahnya berat. Dan disinilah kita boleh belajar bagaimana menghadapi Goliat-Goliat kita, menghadapi masalah-masalah kita, itu melalui pribadi Daud ini. Di dalam Matius pasal 1 ayat 1, bahwa silsilah Yesus Kristus pun disebut anak Daud, yaitu Salomo, penggambaran dari Salomo. Seorang anak Daud yang membangun bait Allah. Di sini kita belajar bagaimana pribadi Daud di dalam menghadapi masalah. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini seringkali perjalanan terjal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nggak ada yang namanya jalan itu selalu lurus, jalan itu selalu tidak ada hambatan, tidak ada goncangan, tidak ada hal yang mungkin seperti yang kita harapkan. Kalau kita ada dalam satu perjalanan, ada jalan berkelok-kelok, ada jalan naik turun, kadangkala ada jalan yang belum diaspal, kadangkala ada jalan yang mungkin membuat kita nggak nyaman dalam melaluinya. Di sini Daud pun mengalami masalah seperti itu. Dalam perjalanan hidupnya, Daud adalah orang yang sering mengalami perjalanan yang terjal. Katakan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 11 demikian. "Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan." Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini mungkin kita bisa mengalami yang namanya kecemasan dan ketakutan dalam kehidupan. Kita lihat bagaimana seorang Goliat yang di situ adalah pahlawan yang gagah perkasa dari orang Filistin, pada waktu Saul bersama para pasukannya melihat Goliat yang gede, Goliat yang kuat, Goliat yang bisa melakukan sesuatu sebagai pahlawan perang bagi orang Filistin, membuat barisan tentara orang Israel takut. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, perjalanan Saul, seorang raja yang memiliki
skill, memiliki badan yang bagus, memiliki kekayaan, memiliki kehormatan, satu kali pun bisa takut. Sedangkan di sini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu dalam kehidupan kita, keadaan bisa membuat kita takut meskipun kita memiliki banyak hal yang sudah bisa kita andalkan. Wajar sekali saat kita mengalami satu goncangan, satu hambatan, kita merasa, aduh, masalahnya cukup besar ya. Ternyata bangsa Israel yang disertai Tuhan dalam setiap langkahnya juga seringkali menghadapi yang namanya perjalanan terjal. Kemudian dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-32 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena si Goliat di orang Filistin ini. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud di sini adalah seorang yang masih muda sekali, belum berpengalaman. Bahkan dikatakan Daud ini adalah seorang yang menggembalakan kambing dan domba. Sedangkan kambing dan domba yang dikembalakan pun nggak banyak. Tetapi di sini kita belajar satu hal dari Daud. Jangan sampai masalah menjadikan kita tawar hati dalam menghadapi keadaan. Banyak orang tawar hati menghadapi keadaan, menghadapi situasi, dan dia menyerah. Tetapi saat Daud menghadapi Goliat yang membuat orang Israel beserta barisan tentara Israel, yang mana itu sudah sering menang, sudah sering berperang, sedangkan Daud ini orang baru, orang yang tidak berpengalaman, justru Daud memiliki hati yang besar. Di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, dalam kita menghadapi persoalan kita, dalam kita menghadapi perjalanan kita yang terjal, apakah kita tawar hati? Saya pernah satu kali berjalan-jalan bersama anak saya naik Bukit Tidar. Bukit Tidar ini adalah satu bukit di Kota Magelang. Bukan gunung, bukit. Karena tingginya hampir 500-an di atas permukaan laut. Dan di situ pagi hari saya ajak anak saya untuk jalan-jalan. Pada waktu akan naik ke gunung ini, yang terjadi adalah jalan ke Bukit Tidar ini awalnya jalannya landai. Jalannya tidak susah. Kami berjalan, kami bercerita, kemudian mulai masuk di kaki gunung dan akan mulai masuk ke puncak gunung. Disinilah perjalanan yang terjal itu dimulai. Saat saya bersama anak saya berjalan di kaki gunung dan mulai naik ke puncak gunung itu, yang terjadi adalah anak saya mengalami kelelahan. Bagi saya naik Bukit Tidar bukanlah sesuatu yang susah. Nah, saya sudah sering menaikinya berkali-kali. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang saya ingin bawakan adalah Tuhan sebagai Bapa kita seringkali mengajak kita untuk berlatih menghadapi masalah yang tidak besar bagi Tuhan. Tapi Dia ingin mendidik kita supaya kita punya stamina rohani, kita punya stamina yang bagus dalam menghadapi problematika kehidupan. Diajarlah yang namanya kita naik ke dalam perbukitan yang terjal, diajarlah kita dalam permasalahan yang susah. Supaya apa? Supaya kita ini tetap mengandalkan Dia, supaya tetap kita ini bersama dengan Dia. Dan pada waktu saya naik, kemudian anak saya ini mulai kelelahan, saya mulai beristirahat di satu tempat, dan kemudian saya tungguin anak saya punya kekuatan lagi, kemudian kita naik lagi, dan akhirnya kita sampai puncak gunung. Pada waktu di puncak gunung itulah kita bisa melihat satu pemandangan yang bagus, satu keadaan yang indah. Kalau kita nggak pernah mau yang namanya menghadapi perjalanan yang terjal, nggak akan pernah kita namanya melihat sebuah keindahan. Beberapa kali saya ke Surabaya, ada turis-turis yang ikut naik kereta api bersama saya, dan mereka berhenti di satu kota yang namanya Mojokerto. Dan disitulah mereka ini kemudian ingin mengunjungi satu objek wisata, yaitu Gunung Bromo. Gunung Bromo ini tinggi Bapak Ibu Saudara, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menaiki gunung ini. Tapi mengapa seorang turis yang dari luar negeri mau bersusah payah, mau menaiki Gunung Bromo yang terjal itu? Karena satu hal, ada keindahan di puncak gunung yang mereka ingin lihat. Demikian juga dalam kehidupan kita, permasalahan kita, tantangan yang kita hadapi. Saat kita bisa menaklukkannya, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan. Hal yang kedua adalah bagaimana dalam kita menghadapi Goliat kita membutuhkan perjuangan. Karena orang yang mau berjuang, orang yang mau melawan masalahnya, orang yang tidak menyerah, dia akan mengalami kemenangan.
Dikatakan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya dari dasar sungai, 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saat Daud menghadapi Goliat, dia bukannya mundur, tetapi justru dia mempersiapkan dirinya masuk dalam satu pertempuran. Ini adalah perjuangan yang cukup berat bagi Daud. Daud biasanya melawan hal yang tidak begitu menakutkan. Tapi saat dia menghadapi Goliat, seorang yang gagah perkasa, seorang pahlawan yang ditakuti oleh semua orang Israel. Bayangkan Daud itu waktu itu masih muda, belum berpengalaman. Sedangkan jenderal-jenderal Israel pun, pahlawan-pahlawan Israel yang ada di masa Saul, pada waktu mendengar nama Goliat, mereka gentar, mereka mundur, mereka tidak mau berjuang. Dan kisah ini menarik Bapak Ibu Saudara. Saat kita mau berjuang dalam kesusahan kita, saat kita mau berjuang di dalam hal yang mungkin tidak nyaman bagi kita, Tuhan menyediakan satu hal supaya kita ini punya hati yang mau berjuang. Dalam kehidupan kita, bagaimanakah kita berjuang menghadapi masa-masa sekarang? Di tahun 2021 ini ada berita yang kurang mengenakan bagi orang yang beribadah. Di Magelang sendiri masuk di dalam masa kita harus membatasi kegiatan masyarakat. Gereja diharapkan hanya terisi 50%. Sedangkan kami di Gereja Yesus Gembala memutuskan untuk siaran secara online saja. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mungkin membahayakan orang-orang sekitar kami. Nah, di sini kami tidak menyerah. Justru kami memperbaiki banyak hal. Orang yang mau berjuang menghadapi masalahnya, orang yang mau berjuang menghadapi tantangannya, itu adalah orang yang disertai Tuhan. Dalam kisah Yesus memanggil murid-muridnya pun juga ada tantangannya. Matius pasal 4 ayat 19 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada mereka, mereka ini adalah Petrus dan Andreas yang di situ adalah sebagai nelayan. Dikatakan demikian, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Petrus dan Andreas adalah orang yang berprofesi sebagai nelayan. Di mana mereka ini profesinya adalah mencari ikan untuk kehidupan. Sedangkan pada waktu Yesus memanggil mereka, Yesus katakan, Petrus, Andreas, ayo ikut aku. Di sini bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh Petrus dan Andreas, mungkin Bapak Ibu Saudara nggak bisa paham. Pada waktu itu Petrus dan Andreas pun saat mendengarkan perkataan itu, dalam hatinya pasti ada sebuah pertanyaan. Aku sudah biasa hidup mencari makan dengan menjala ikan, mencari ikan di danau. Dan kemudian saat aku dipanggil untuk mencari jiwa bagimu, apa yang kau sediakan bagiku? Disinilah ada pergumulan di mana murid-murid Yesus pun pertama kali saat dipanggil oleh yang mulia yaitu Kristus Yesus, ada pergumulan di dalamnya. Bagaimana mereka akan menghadapi hidupnya. Seorang yang sudah terbiasa mahir mencari ikan, diberi satu panggilan yang baru, diberi satu tugas yang baru, di mana mereka sendiri pun tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Tapi di sini ada sebuah hal yang menarik bagi Petrus dan Andreas. Mereka tetap mau berjuang karena mereka tahu yang memanggil mereka itu adalah tuannya, pemilik jiwanya, yaitu Tuhan mereka, yaitu Kristus Yesus. Dan di sini perjuangan mereka mengikuti Kristus Yesus tidak begitu mudah, tidak begitu lancar gitu saja. Dalam kehidupannya Petrus dan Andreas ini seringkali menghadapi hal-hal yang mungkin mereka takut, mungkin mereka meragukan Kristus Yesus. Bahkan di dalam kehidupan mereka berjalan bersama Yesus Kristus ini, seringkali mereka menghadapi badai, gelombang, tantangan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca bagaimanakah Petrus ini ketakutan waktu perahunya diombang-ambingkan, waktu dia melihat Yesus Kristus akan disalib, dia menolak mengenali Kristus Yesus. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita sebagai murid Tuhan pun mengalami yang namanya situasi kita tidak enak. Kalau kita di dalam kehidupan ini justru harusnya kita belajar. Dalam situasi yang gak enak ini, perjuangan kita harus makin keras. Perjuangan kita ini yang akan membebaskan kita.
Perjuangan kita ini yang akan menuntun kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Banyak orang pikir, yang namanya ikut Tuhan itu nggak perlu berjuang. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Ada yang namanya istilah seperti itu, bukan berarti kita hanya duduk diam dan membiarkan Tuhan berperang. Bukan seperti itu. Artinya adalah dalam kita ini menghadapi masalah kita, tuntunan penyertaan Tuhan itu ada bersama kita. Mengapa seorang Daud ini bisa menang dalam peperangan? Karena dia tahu siapa yang menyertai dia. Dia tahu berjuang dengan siapa. Dia tidak berjuang untuk kemasyuran namanya, tetapi dia berjuang untuk Tuhan. Yang ketiga, bagaimanakah kita bisa menang menghadapi Goliat kita? Hal yang terakhir adalah mengandalkan Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi tantangan kita, dalam kita menghadapi masalah kita, apa yang Bapak Ibu Saudara andalkan? Daud tahu apa yang sedang menantinya adalah pedang, lembing, tombak dari seorang pahlawan yang gagah perkasa yang bernama Goliat. Seorang yang sudah terdidik untuk berperang. Tapi bagaimanakah Daud ini melawan kemahiran seorang yang bernama Goliat? Dia bukannya berkata, aku bawa pedang Saul, aku bawa perisai dari kakakku, aku bawa semua senjata yang terhebat dari Israel. Apa yang Daud katakan? Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bagaimanakah Daud itu membawa sebuah pengenalan akan Tuhan, di mana Tuhan memelihara, menjaga dia dalam masa-masa kesusahannya yang lampau. Disitulah Daud mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, cara kita menang menghadapi Goliat adalah, atau tantangan kehidupan kita adalah, kita mulai merefleksikan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam tahun-tahun sebelumnya. Seringkali kita ini lupa bahwa Tuhan sudah menyertai kita selama beberapa periode waktu. Dan saat kita menghadapi tantangan, kita lupa bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan Allah semesta alam yang besar. Mazmur menggambarkan bahwa matahari itu Tuhan yang meletakkan. Bintang, bulan Tuhan yang meletakkan supaya yang namanya bumi ini punya waktu. Betapa besarnya Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita mengenal bahwa Tuhan itu begitu besar. Tuhan itu memelihara, menuntun kita. Maka periode-periode yang lama di mana kita disertai, dituntun Tuhan, masalah-masalah yang sudah kita hadapi, jadikan itu modal supaya kita tetap punya iman di dalam Tuhan. Supaya kita dalam menghadapi masalah kita menghadapi setiap tantangan kita harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, keberhasilan kita semua itu adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau masa-masa kita bisa berhasil, masa-masa kita bisa mendapatkan segala sesuatu, di situ ada campur tangan Tuhan. Seringkali kita pikir, wah ini karena kehebatanku, wah ini karena aku yang bisa, wah ini karena aku yang melakukan semuanya. Semua yang kita capai, semua yang kita lakukan, itu karena Tuhan campur tangan di situ. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, semua yang kita lakukan, keberhasilan kita adalah karena campur tangan Tuhan. Kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Jangan mengambil kemuliaan Tuhan dalam apa yang kita mampu capai. Hal yang terakhir mengenai bagaimana kita mengandalkan Tuhan adalah kegagalan adalah tempat kita belajar. Seorang yang bernama Daud tidak sepenuhnya selalu berhasil, tetapi dia pun pernah gagal. Orang yang gagal itu bukan orang yang sudah begitu saja tidak punya kesempatan yang berikutnya. Orang yang gagal dipimpin Tuhan untuk mempelajari kegagalannya, berubah, bertobat, dan melakukan yang benar. Dalam kehidupan kita, kegagalan bukanlah masalah. Kalau kita memandang kegagalan adalah suatu akhir dari setiap yang kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang tidak bisa bangkit. Semua tokoh di dalam Alkitab
itu seringkali mengalami kegagalan. Bagaimana orang di dalam kegagalannya ini bisa bangkit. Disitulah penyertaan Tuhan itu terlihat, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kita dalam kehidupan kita, aduh aku gagal, aku gak bisa melakukan ini dan itu. Dan kemudian kita mulai mengasihani diri. Ayat terakhir, Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat dikatakan demikian. Tapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita ini punya pengharapan. Amsal mengatakan anjing yang hidup itu lebih kuat, lebih baik daripada singa yang mati. Ya tentu saja, singa yang gak punya pengharapan, singa yang sudah tidak punya kekuatan, tidak akan bisa bergerak dan melakukan apa-apa. Sedangkan seekor anjing yang masih hidup, dia pasti akan punya pengharapan. Dia pasti akan punya daya kekuatan untuk bergerak. Dalam kehidupan kita, mungkin kita ini bukanlah orang yang paling besar. Kita nggak punya banyak hal. Mungkin kita ini, kita pandang kita rendah, remeh. Tapi bersama Tuhan, kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini kita sering mengalami tantangan yang besar. Hadapilah bersama dengan Tuhan. Jangan kita ini dalam kehidupan kita lupa bahwa kasih anugerah Tuhan ini menyertai, menolong, membawa kita untuk menang selalu. Penyertaan Tuhan membawa kita menang menghadapi Goliat kita. Jangan menyerah dalam keadaan ini, tetapi selalu dalam keadaan ini kita selalu punya satu hal di mana kita percaya penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Tetaplah kita mengasihi orang sekitar kita, tetaplah kita membangun diri kita. Jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk baca Alkitab, jangan lupa kita punya Tuhan yang besar. Kita pasti menang bersama Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Firman Tuhan sudah selesai. Allah Bapa yang kami kasihi, terima kasih untuk firman pada malam hari ini. Kami percaya bahwa tangan-Mu lah yang menyertai kami, membangun kami, membebaskan kami. Berkati kami yang sedang dalam ada problem, masalah, biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu menyertai, memberkati kami. Kami yang sedang dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Kami yang butuh sentuhan tangan-Mu, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu meremahkan firman-Mu dalam hati kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah kasih anugerah-Mu menyertai kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita terima doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat anugerah, pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus. Dalam kehidupanmu, dalam semua yang kita lakukan, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam pemulihan Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai dan kiranya kita tetap menjaga kesehatan kita, jaga kita tetap percaya, mengandalkan Tuhan adalah satu-satunya jalan di mana penyertaan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.